Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita Brenda A. McRae di acara Cinta ke-59 bersama Bro Reda Mantovani di tanggal 17 Januari 2022. Beliau ini adalah seorang pegawai pemerintah yang luar biasa. Nama lengkap beliau adalah Dr. Reda Mantovani, Sarjana Hukum, LLM. Kemudian beliau adalah seorang jaksa utama madya yang bergabung bersama Yayasan Damasuka Indonesia. Beliau bekerja di Kejaksaan Republik Indonesia di unit kerja Kejaksaan Tinggi, dan pengalamannya ini akan saya bacakan. Sekarang ini beliau merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian beliau juga Kepala Biro Perencanaan, Asisten Umum Jaksa Agung. Dan beliau pernah menjadi Asisten Tindak Pidana Umum di Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kemudian juga Kejaksaan Agung bidang Kejaksaan Hong Kong. Ini luar biasa ini. Rekam jejaknya Bro Reda. Beliau pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, juga Kepala Bagian Tata Usahanya. Jadi banyak sekali jam kerjanya Bro Reda di Kejagung, di Kejaksaan Agung. Beliau ini seorang sarjana hukum dari Universitas di Jakarta, kemudian mengambil S2-nya di Marseille, dan mengambil S3 di Universitas Indonesia. Makanya luar biasa beliau ini. Kemudian beliau ini peringkat 1 Satker terbaik lingkup kantor KPPN 5 TA 2017. Betul Bapak Reda, Bro Reda ini. Penyidikan lanjutan terhadap perkara ilegal logging perseorangan dan korporasi di Sumatera Selatan tahun 2018, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 2019. Beliau menjadi narasumber dalam pelatihan penanganan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jaksa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung di Cibinong 2019. Kemudian saya mengundang dulu Bro Reda yang sudah bergabung, sehingga sudah bergabung bisa mengenal beliau ini dan kita mau ngobrol-ngobrol nanti ya. Jadi saya invite sebentar Bro Reda. Oke. Malam, 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 Luar malam. biasa. Saya masih membacakan nih, panjang sekali nih Bro Reda punya CV. Beliau menjadi narasumber di banyak tempat termasuk di Provinsi Banten, Mensos tahun 2012, narasumber kuliah umum, magister Fakultas Hukum. Luar Yang dikit-dikit biasa. aja. Yang dikit-dikit aja sih, Ini dikit-dikit aja. Disingkat gitu. iya, ini mesti dibacain karena kan apa namanya, prestasi ya Bro ya. Siap. Jadi prestasi ini harus dihargai karena tidak mudah untuk mengundang orang sekaliber Bro Reda ke dalam sesi cinta. Iya. Jadi ini dengan segala apa namanya, segala Bro Reda punya prestasi di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Agung, ini tentunya menarik. Dari mana saya mau mulai dari awal nih Bro Reda? Bro Reda itu tahu Yayasan Damasuka Indonesia, kemudian bergabung di Baksos, kemudian ikut meditasi. Nah, sampai kita mau membahas tentang tema yang nanti Bro mau bawakan. Jadi silakan Bro cerita. Tahu kami ini dari mana Bro Reda? Tahu Sus Brenda itu, jadi awalnya gini. Jadi saya
memang orangnya senang mencari sesuatu, meneliti dan membuktikan. Nah, saya dengar itu, saya lihat ini saya pengen tahu nih apa sih yang namanya hipnoterapi. Saya kan datang ke Sus Brenda, saya datang. Mungkin Sus Brenda masih ingat. Datang, ini Pak Reda apa masalahnya? Oh, saya nggak ada masalah, saya bilang itu. Saya cuma pengen tahu kenapa saya hidup saat ini, kenapa ya itulah saya pengen, dan saya pengen tahu ini apa sih hipnoterapi, bla 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 bla. Oh, ternyata setelah mendapatkan pencerahan, diskusi yang panjang dengan Sus, akhirnya saya kan ikut itu pelajaran. Saya ingat itu tahun 2016 atau 2007, mau ke 2017 kalau nggak salah. Ya, 2017. Ya, 2016 mulai ketemu, saya mulai latihan sampai sekarang. Berapa tahun udah tuh? Wih, udah lumayan. 5 tahun ya, Bro. Udah lumayan. Makanya jadi Bro Reda ini wajah saya pun sekarang penuh cinta. Nah, betul sekali, Bro. Bro, sebelum meditasi dan sesudah meditasi, apa perbedaan yang Bro Reda rasakan? Yang jelas sekarang ini, yang paling gampang lah ya, merasa marah itu sudah nyaris hilang. Wow. Rasa marah nyaris hilang. Kita pasti, Bro. Itu rasa marah udah nyaris 0,01 paling. Wow, luar biasa. Gitu. Karena sekarang kalau saya marah malah membahayakan diri saya. Jadi saya nggak fokus, bisa aja terkilir, keseleo lah. Itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Jadi, nah saya ingin langsung ke masuk ini ya, saya ke tentang meditasi nih. Karena meditasi manfaat utama bagi saya terutama, dan mungkin juga saya satu yang lainnya, tapi bagi yang saya cerita diri saya adalah untuk menyadari saat ini kita ini sedang apa. Betul sekali. Nah, itulah. Ini bukan meditasi untuk kebatinan, ke kesaktian, itu nggak ada kaitannya. Ini untuk menyadari saat ini kita sedang apa. Sehingga kita ngapa-ngapain ini, berbuat apa, bekerja, apapun aktivitasnya, harus sadar. Saat ini kita, apabila ada pikiran masuk, yang mengganggu, ini pikiran banyak nih pas ini. Ada pikiran yang lain, ada pikiran yang jorok, ada pikiran yang mau curang, mau apa, itu manusiawi. Ya. Betul. Tapi dengan meditasi, kalau kita menyadari, oh saat ini kita sedang ini live di Instagram. Nah, jadi kita nggak usah pikir yang mana-mana nih. Betul sekali, Bro. Kebanyakan orang itu hidup di dalam keadaan zombie. Artinya mereka tidak hidup di masa sekarang. Mereka pikirkan yang lalu, mereka pikirkan, aduh cemas, gimana nanti mendatang. Nah inilah yang Bro Reda bilang betul banget. Kehidupan adalah meditasi, meditasi adalah kehidupan. Hidup saat ini sedang apa? Betul banget. Sedang apa? Iya. Dan terlihat wajah Bro itu beda loh, Bro. Dari pertama ketemu saya sampai sekarang, itu beda sekali. Bro merasakan nggak? Lihat nggak perubahannya? Oh sangat saya lebih ini apa? Ini kerut-kerutan nggak ada nih, kerut-kerutan ini. Nyaris. Betul. Ini kerut-kerutan ini. Kinclong ya Bro ya. Kinclong, kerutan. Biasanya begini, biasa belipat. Oh belipat. Karena saya udah nggak mikirin, udah jadi apa ya? Ada informasi kan gini. Yang saya pahami nih, kita harus bisa menyelaraskan antara pikiran, ucapan sama perbuatan, sehingga tadi apa yang kita laksanakan jadi konsisten. Pikirannya apa, ucapannya apa, perbuatannya apa. Nah itu untuk mensinkronkan itu kita harus sinkron antara ini dengan ini. Betul. Akhirnya Bro Reda bisa menemukan benang merahnya. Ya betul. Bisa. Setelah beberapa tahun. Tentunya bukan proses mudah. Meditasi harus dilatih. Betul.
Hmm, hmm. Jadi harus latih Saya secara sudah konsisten. konsisten. Nah, saya ingat benar, saya Brenda bilang, lakukan meditasi sebelum tidur dan pas setelah bangun tidur. Nah, saya tahu Mhm. kenapa itu dilakukan yang saya Brenda. Karena di sini alam kita nih, frekuensi kehidupan kita adalah saat ini nih, kita nih di alam sadar nih kan. Nah, di Yes. alam delta lah ya, beta beta ya kan. Nah, Beta. itu Ya. yang saya bilang tadi itu di alam teta, antara mau tidur, habis bangun tidur, nah itu pas memang lagi bagus-bagusnya tuh untuk Ah, fokus. yes. Nah, Betul. sehingga pada saat kita ada di alam teta, kita bisa menguasai, itu latihannya sangat bagus untuk di alam gamma atau hipergamma lagi nanti. Iya. 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 Di atas, kan penelitian baru kan ada di atas itu lagi kan. Nah, Iya. nah makanya saya baru sadar, oh ini rupanya Sis Brenda bilang harus sebelum tidur dan pas setelah bangun tidur. Karena kan Mhm. pikiran kan lagi, baru bangun tidur, Ya. mau tidur kan udah kecapean, kita bisa fokus, menyadari, tak, 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 kita kontrol dengan ya tadi dengan rasa cinta yang mendalam, Iya. dengan Lu masih pakai tuh 6 twin, R-nya, Bro. 6 betul R. pakai twin itu. Pakai terus. Kalau gitu, Ya. kalau ada itu kembali lagi itu smile kita nih harus kita ulangi terus gitu. Ya. Makanya sekarang Betul, wajah Bro. saya banyakkan senyumnya. Iya. Lebih muda kelihatannya. Lebih seger gitu loh, Bro. Udah segar. Iya. Nah, latihan bagi saya, latihan meditasi ini cuma sekedar latihan. Karena Mhm. meditasi yang sebenarnya adalah dalam kehidupan. Iya. Betul banget. Ya. Nah, meditasi ke kehidupan. Kenapa saya bilang meditasi ada yang benar dalam kehidupan? Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari saat ini kita sedang melakukan apa. Iya. Misalkan banyak, apalagi jabatan saya kan kepala kejaksaan tinggi nih. Ada Iya. informasi masuk sini, ada informasi sini yang Iya. bikin apa namanya ragu-ragu segala macam. Tetap Iya. fokus titik. Ini yang harus dilakukan ini dulu. Fokus itu, terus ikutin terus. Oh. Ada informasi apa? Ya dengan tenang kita kendalikan, tenang, santai, ya kan? Iya. Iya. Walaupun mikir, tapi kita fokusin ke satu titik. Ini harus selesai. Oh. Iya. Iya. Alam semesta akan mendukung itu. Betul, betul banget. Jadi tentunya dari hasil meditasi terbawa ke dalam pekerjaan Bro sebagai kejaksaan tinggi ya Bro ya? Ya, kepala kejaksaan tinggi. Iya, iya. Jadi Bro ini terbawa ketenangannya ke dalam pekerjaan sehari-hari begitu. Itu otomatis kalau kita sudah terlatih di malam hari, ya. Jadi dalam sehari-harinya pun kita juga ini terbawa. Nggak perlu apa ya? Karena alam bawah sadarnya kita sendiri yang menguasai. Alam bawah Yes. sadar itu kita sendiri yang kendalikan. Iya, Gitu. betul sekali. Betul sekali. Jadi apa kita yang sudah latihan tadi sebelum tidur atau habis bangun tidur kita meditasi, ya latihan itu, akhirnya pas kehidupan ini di alam sadar ini, alam beta ini, kita terbiasa pikiran-pikiran maju. Mau marah kan misalnya ada informasi. Tadi kan marah. Oh jangan. Kita fokus ini tetap. Ada yang mencoba memfitnah kita. Oh fokus tetap. Ada yang menghina kan? Oh tetap fokus. Akhirnya serangan ini yang jelek-jelek tadi ya akhir mental dengan sendirinya. Betul, bagus sekali. Karena Bro pancarkan cinta kasih. Ya Bro Reda ya. Betul. Nah, prakteknya pun juga harus dilakukan. Bukan cuma sekedar dari hati ini aja nih. Akhirnya praktek kita memancarkan cinta kasih adalah dengan apa? Bukti konkretnya. Kita melepaskan jiwa-jiwa yang terkurung. Misalnya burung-burung yang di toko-toko burung yang itu dijual-jual itu, kita beli, kita lepas di tempat yang layak. Ikan-ikan di pasar itu, ya, ikan-ikan yang di pasar sudah mau dipotong, kita beli, kita lepas di tempat yang layak. Artinya apa? Betul. Itu praktek dari cinta kasih yang kita lakukan dalam meditasi. Praktek konkretnya seperti itu. Terus Bro ini aktif pula di Baksos Dhamasuka Indonesia. Cerita Bro, pengalaman Bro sampai bertahun-tahun aktif di Yayasan Dhamasuka.
Iya, bertahun-tahun aktif karena saya tadi ingin mempraktekkan, saya ingin melihat dulu kan, melihat apa yang dilakukan nih teman-teman di Damasuka ini. Oh, bagus apa yang dilakukannya, dan itu melatih saya yang tadinya apa ya, kalau saya kan pejabat nih, gitu. Ah, Udah ya, istilahnya kalau di tentara sudah jenderal bintang 2 ini. ya. Ya. Tetapi saya di Damasuka itu bagian pendaftaran pasien. Ah, yang ya yang bagi-bagi aqua segala macam. Ya, Kalau ngelihat kesan merendahkan bener itu, tapi itu latihan hati. Bagaimana betul kita sekali. hati ini ya nggak boleh. Tadi melatihnya di situ. Ya, Kalau saya ngeliat, inilah mumpung luar nggak ada biasa teman-teman nih. Bro Reda, Bro Nansis. Iya. Luar biasa. Saya paham, saya kenal Hmm. siapa beliau, tetapi Hmm. beliau itu bisa membantu dengan ketulusan tanpa memikirkan status tinggi beliau. Sebagai pejabat tinggi, kalau sudah tinggi di atas, mana mau kerja di Baksos biasanya. Tapi apa yang terjadi? Di setiap Baksos Damasuka, Hmm. Bro Hmm. Reda itu aktif membantu. Kemarin donor darah juga ikutan. Ya, ya. Kemudian ada lagi yang Bro Reda lakukan di dalam lingkup kerja sehari-hari. Bagaimana, Bro? Ya. Nah, dari pengalaman bergaul dengan komunitas DSI Damasuka ini, akhirnya saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya nih. Nah, di rumah kerja. Jadi saya pernah lihat DSI ini Damasuka ini bikin bedah rumah. Oh, kita bikin ikut bedah rumah, kita cari bedah rumah yang orang-orang yang kesusahan. Saya lihat, oh ini ada sunatan massal, kita bikin Ya, sunatan massal, pengobatan ya. gratis. Nah, di Kejaksaan Tinggi, akhirnya kita bikin klinik untuk pengobatan Iya, gratis. itu dia yang luar biasa. Di Serang ya, Bro ya? Serang, gratis itu. Oh, nggak perlu pakai sodor BPJS, nggak usah. Memang sudah disiapkan itu obatnya segala macam itu udah ada. Wow. Tinggal datang, kasih lihat KTP aja. Dokternya itu siapa yang bayar? Nah, saya itu akhirnya kan kerjasama dengan Pemprov, dengan Pemprov. Haha. Pemprov saya minta dokternya, dokter Pemprov itu yang sudah PNS, saya minta udah bekerjanya jauhnya di rumah sakit itulah. Saya minta 3 orang dokter di klinik ini, saya bilang. Aha. Aha. Karena Kajati yang minta, ya akhirnya kan cepat dikasih itu. Luar biasa, Bro. Luar biasa. Jadi setiap hari kah pengobatan di kliniknya? Setiap Serang hari itu? dari jam 8 setiap hari dari jam 8 sampai jam 3. Ah, tapi ada yang dokter jaga juga di situ, dekat-dekat rumah situ, standby. Ada yang jaga. Karena ada kalau misalkan ada gawat darurat segala macam bisa dirujukan, kita ada ambulan, bisa langsung berangkat ke rumah sakit. Gitu. Luar Di situ biasa. melayani semua umum, sakit apa umum, penyakit gigi. Nah, itu. Ada. Oh, Mau ada antigen pergi gratis juga? ada. Antigen gratis juga ada di sana, antigen gratis itu. Aduh, sayangnya jauh, Bro. Tapi saya salut sama Bro Reda. Ini benar-benar luar biasa. Tentunya sepak terjang Bro di Kejaksaan Tinggi ini didukung oleh sesama pejabat karena Bro melakukan kebajikan. Ya, ya. Nah, pimpinan akhirnya kan juga mendukungnya dengan apa? Sekalian aja dah. Kalau memang ada tanah bikin rumah sakit di sana. Nah, rencananya kita itu ke depan ini nih, ya mudah-mudahan tahun 2022, 2023 itu kita sudah ada tanah untuk bikin rumah sakit tipe A di Banten, di daerah yang memang belum ada tipe A di sana. Wow, aduh Itu. ikut bahagia loh Bro, senang sekali. Iya, pimpinan juga Luar dukung. biasa. Apa tanahnya udah ada, pemerintah daerah juga dukung, pemerintah kabupaten dukung. Insya Allah, mudah-mudahan ini dia 2023 lah udah bisa ini apa dibangun ini. Amazing. Luar biasa. Ini betul-betul sarankan mereka ikut meditasi, Bro, supaya cinta kasihnya makin berkembang. Saya gini, dengan anak buah, saya selalu menyampaikan kalau ada yang marah, ada yang apa, itu
hati ketenangan. Kalau ada yang patah semangat bekerja, saya bilang, kamu kan ini, kenapa suka doanya nggak terkabul? Nah, kenapa suka gagal? Ya tadi ini, karena kamu tidak bisa mengintegrasikan antara pikiran dengan perasaan jadi satu. Yes. Nah, bagaimana cara nyatuinnya? Ya harus latihannya dalam bentuk meditasi. Kalau kalian itu cuma berdoa, berdoa kan kebanyakan sekarang dilakukan secara ritual. Karena agama, ya kan? Tapi karena agama, jadi ritual, jadi seperti ya formalitas belaka. Nah, itu nggak nyambung antara apa yang diucapkan, dipikirkan, sama yang dirasain ini. Nggak nyambung. Betul, bro. Karena nggak nyambung, jadi doanya doa tertolak. Ya, makanya banyak yang gagal. Itu. Wah, luar biasa Bro Reda. Dan saya tahu sebenarnya sebelum Bro Reda bergabung di Twin, Bro Reda sudah punya anak asuh ya, Bro ya? Oh, anak asuh itu saya ambil alih setelah saya ikut ini, setelah itu saya ikut. Oh, oke. Itu berapa Setelah banyak saya ikut, anak asuh, Bro? ada 11 anak yatim piatu yang jadi gini, tadi itu ada senior saya yang memang orangnya baik hati, punya panti asuhan. Tapi beliau meninggal dunia, anak asuhnya terlantar. Nah, karena terlantar, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ini nanti siapa nih yang asuh nih? Makannya aja makanan ciki, makanan apa, Indomie, yang makanan anak kecil makan Indomie umur 3 tahun itu kan, aduh. Oh, nggak sehat. Nggak sehat lah. Akhirnya saya boyong semua itu. Oh, saya juga nggak tahu duit dari mana saya bantu anak-anak itu. Ya udah saya boyong. Nah, tetapi kan jadi beban pikiran kan. Maksudnya kan ini bagaimana. Nah, ya cara menenangkannya tadi itu adalah dengan meditasi. Antara kekhawatiran tidak bisa membiayai dengan keinginan untuk membiayai. Nah, kan harus nyatuin itu. Ya kan? Ya. Keinginan untuk membiayai dan kekhawatiran duitnya dari mana. Akhirnya dengan meditasi akhirnya kita tenang dulu. Bukan khawatir. Soalnya kalau saya khawatir, saya takut, pasti itu yang kejadian karena the power of mind kan. Apa yang dipikirkan, ya kan? Apa yang dirasakan itu terjadi. Saya hindari itu, saya main tenang aja, main tenang, pikiran dan perasaan saya dengan sangat upaya menyatukan kemarin, yaitu semua tenang, semua bisa dijalankan dengan baik dan lancar. Itu saya tanamin. Ya akhirnya sampai sekarang lancar. Dan mereka sekarang sudah ada yang SMP, kelas 1. Tinggal di mana, Bro? Di rumah. Oh, tinggal di rumah Bro Reda sama-sama. Iya, di rumah. Nggak, ada di sebelahnya lah, nggak jauh, ada di rumah gitu. Yang saya salut keluarganya Bro Reda, termasuk istrinya Bro Reda, Sis Astrid ini juga sangat mendukung, dan itu sangat luar biasa. Kebaikan-kebaikan ini, ketulusan-ketulusan ini, dan Bro bisa mengaplikasikannya. Jadi bukan hanya dari pikiran atau dari ucapan saja, tapi betul-betul ini praktek nyata yang Bro Reda lakukan. Nah, betul. Dan istri saya sekarang pun juga akhirnya ikutan meditasi, rajin juga dia. Saya bilang ini harus dilatih, ya kan, untuk menimbulkan tadi semua apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya Sis Astrid sudah meditasi ya Bro ya. Oh sangat semangat. Luar biasa. Bro Reda kalau pagi itu meditasinya berapa lama? Saya biasanya kalau lama itu kalau bangunnya tengah malam. Kalau yang baru bangun tidur, sebelum tidur atau setelah bangun tidur itu biasanya nggak lama tuh, paling 5 menit, 10 menit ya kan. Tapi kalau lama itu misalkan kebangun jam 12 atau jam 1. Nah, itu bisa 1 jam gitu kalau itu, Bang. Lama terus karena enak kan di situ kan, waktu yang senyap, sunyi senyap gitu kan. Bisa 1 jam. Kalau memang itu belum
setelah 1 jam itu masih pengen istirahat sebentar, minum atau apa, balik lanjut lagi. Wow, luar biasa. Nah, dan luar Semangat ya, biasanya Bro Reda. paginya nggak ngantuk. Itu yang Ah, luar biasa, paginya nggak walaupun ngantuk. kurang tidur kesannya ya bro ya. Iya, iya, mestinya kan kurang tidur, seharusnya. Oh, Ini enggak, ah, ini enggak. Heeh. jadi seger gitu kan. Betul ya, segar. Bahkan kalau pagi Ya. tetap aja olahraga lagi, jogging, senam tetap. Wow. Jadi dengan begitu bro ngerasa seperti apa fisik bro sendiri? Oh, fisiknya sekarang nih, saya nggak bisa apa ya, nanti saya lari, jogging ini, lari jogging dengan, kan saya punya pengawal tuh tentara semua tuh, ya, Aha, ada 4 ikut tentara lari. dari polisi militer, wow. Oh, Nah, saya wow, lari itu kekuatannya masih kuatan saya daripada mereka lari itu. wow, luar biasa. Padahal Bro Reda sudah kepala 5 ya Bro ya, Ya, seperti ya, saya. Iya, udah. makanya luar biasa ini. Nah inilah Bro dan Sis, ini adalah berkah dari meditasi di mana Bro Reda bisa mengaplikasikannya. Saya tertarik mengajak Bro Reda ini berbicara di cinta. Cinta ini sebenarnya kita berbicara dengan praktisi Twin. Tranquil Wisdom Insight Meditation, meditasi yang kita praktekkan. Nah Bro Reda, walaupun bukan Buddhis, tetapi beliau ini Muslim ya Bro ya, tapi Ya, bisa betul. mengaplikasikannya. Nah ini yang saya mau bawa kepada Bro dan Sis, jangan berpikir meditasi itu hanya buat orang Buddhis atau orang Hindu atau apa. Tidak sama sekali. Di sini saya mau mengajak orang-orang melihat bahwa kalau seseorang yang mempraktekkan kebaikan, seseorang yang menjaga kemoralan, hasil meditasinya pun bagus. Nah ini yang sudah Bro Reda buktikan Bro dan Sis. Ya, jadi Ya, ya. ini. Nah ada komentar nih Bro, Pak mau tanya, apakah jika kita punya tujuan sesuatu yang kecil atau besar bisa tercapai dengan cara bermeditasi? Nah, modal awal dengan meditasi, modal awal ya, modal awal. Kenapa saya bilang modal awal? Ya karena harus keinginan di sini nih, keinginan ini harus ditanamin diucapkan dulu, ditegaskan dulu. Nah, perasaan hati itu nggak boleh bertentangan dengan keinginan ini yang ada di Ya, pikiran. Sebab ya, kalau perasaan, misalnya contohnya, oh ini nih saya pengen pengen punya mobil Jeep ini nih. Ah, kepinginan kan tuh, di kepikiran tuh. Tapi di dalam hati, belinya pakai duit dari mana nih? Wah, udah batal itu, batal udah tuh. bakal dapet itu. Nggak bakal dapat itu. Itu. Karena doanya yang dia inginkan sendiri, yang keinginan dia, ditolak oleh dirinya sendiri di dalam hati. Jadi nggak Ya, nyatu, ya, nggak nyatu. betul banget. Kalau kita bisa menyatukan, akhirnya buanglah keraguan-keraguan itu. Udah, nanti mau berhasil mau tidak ya nanti pokoknya saya pengen ini dan saya usahakan apa? Ya misalnya tadi pengen sesuatu itu ya harus bekerja. Tapi jangan dikhawatirkan bisa nggak gue dapet itu, bisa nggak beli ya? Wah rusak. Nah, gini saya punya pengalaman langsung nih. Waktu saya kredit rumah untuk anak-anak yatim piatu. Oh Nah, ya. ini praktek saya langsung nih ya. Nah, saya kan punya duit dari mana nih biar praktek nih kan? Aduh, ya kan mau beli untuk anak-anak yatim piatu ini. Karena kan anak itu ada 11. Nggak mungkin nggak muat di rumah saya tuh rame-rame. Jadi itu saya tanaminkan dulu. Saya bayangkan anak-anak ini tinggal di rumah yang nggak jauh-jauh dari dekat rumah saya. Nah, saya bayangkan dulu. Nah, selama proses pembayangan itu, saya titipkan ya anak ini di rumah kawan, ya kan? Saya pinjam rumah dulu, saya ngontrak, misalkan untuk pinjam lah, ya kan? Nah, selama proses pinjam itu, saya membayangkan anak-anak ini tinggal di dekat di daerah rumah saya, sehingga saya bisa melihat mereka setiap hari. Ya, wow. Nah, itulah cara menyatukan, membayangkan itu. Nah, beda tipis dengan menghayal sih. Cuman saya jauh-jauh kan
Saya bayangkan mereka itu ada di dekat-dekat rumah, saya bisa kunjungi tiap hari. Nah, terus akhirnya saya ngajuin kredit di bank, akhirnya di ACC, bah bisa kembali kan. Wow, luar biasa, Dari luar biasa. tadi awalnya khawatir, tapi saya buang tuh khawatiran itu. Saya coba dengan membayangkan dengan perasaan seutuhnya nih, keinginan Ya, untuk membeli rumah untuk anak-anak itu disatukan dengan keyakinan, oh nanti nih saya bisa mengunjungi anak-anak itu, saya bisa ya. ikut makan bersama. Saya bayangkan seperti itu. Kejadian. Oh, betul. Dan ini Hmm. adalah ketulusan hati yang murni Hmm. dari yang Bro Reda Hmm. lakukan. Dan Nah, ini ada prosesnya satu silakan tahun, Bro. 1 tahun 1 tahun. prosesnya. Hmm. Ya, jadi jangan jangan ragu untuk mempunyai cita-cita, tapi tidak boleh ada keraguan. Nggak boleh. Itu kuncinya. Tidak boleh ada kekhawatiran, tidak boleh ada pikiran-pikiran negatif itu tidak boleh. Semua harus dibuang, disiksa. Nah, Oke. caranya dengan meditasi untuk membuang yang keraguan-raguan itu supaya tenang. Satu ini tangan ini nyatu dengan meditasi, tenang, ketemu. Yes. Life is beautiful. Betul. Luar biasa. Bro, ada komentar dari Tumpal_HS. Power of mind. Iya, kekuatan pikiran. Dari Hexa Victor, kuncinya fokus ya Pak. Ya, betul. Nah, Betul itu sekali mungkin tumpal itu pernah saya ajarin itu. Itu mungkin anak buah saya tuh, tumpal itu. Dia selalu saya Oh, kasih oke. ajar, saya kasih praktek, malah suka saya latih gitu kan. Gitu. Itu Aha. mungkin itu tumpal anak buah saya itu. Oke. Ada Yang sudah komentar pindah. dari sudah pindah. Dokter Duyantoro, Pak, bagaimana caranya meditasi, Pak? Bagaimana caranya meditasi, Bro? Iya. Ada juga senior saya tuh Cuk Suryo Sempeno. Itu jago Oh, juga tuh oke. meditasi itu. Cuk Suryo Wah, luar Sempeno. biasa semangat meditasi, Pak. Kami ini komunitas meditasi memang betul. Karena dengan komeditasi ini banyak sekali membawa manfaat. Bagaimana cara meditasinya, Bro Reda? Barusan ada pertanyaan. Ya, kalau saya kan ikut dengan Ibu Brenda nih, dengan Sis Brenda, ya kan, dengan Sis Brenda ini, ya saya ya meditasi kita ya sebenarnya posisi saya kalau yang saya lihat yang apa yang diajarkan Sis Brenda, mau posisi berduduk bersila, mau duduk biasa, yang penting nyaman, ya, mata dipejamkan, ya kan, kita ya tadi mulai, tapi memang sebaiknya itu memang harus ikut. Untuk yang pemula, benar-benar pemula harus ikut ini apa namanya ada guru. Betul. Sebab nanti suka khawatir kalau diomongkan di sini, nah nggak nyampe nanti. Saya sudah tuliskan, silakan Bro dan Sis yang tertarik melatih meditasi gratis loh bimbingannya. Itu di damasuka.org.id ada online retreat. Di sana gratis bimbingannya. Para pembimbing meditasi ini kami semua sudah mendapatkan hasil meditasi yang baik sehingga kami mau berbagi dan ini semua kami lakukan secara gratis karena kita mau di Indonesia ini pikirannya pada tenang, tidak bingung, tidak khawatir walaupun ada COVID, tapi kita tetap dengan pikiran yang tenang, kita prokes, kita jaga kesehatan kita, vitamin, meditasi, maka badan kita menjadi imunnya baik sekali. Nah, ada pertanyaan atau komentar dari Muhtar 91. Pak mau tanya, apa bedanya meditasi dengan zikir atau berdoa Muslim? Ya, gini. Itu di dalam Islam itu ada ritual, ada sholat, ada zikir, ya kan? Nah, itu sebenarnya sholat ataupun zikir itu sebenarnya konsep meditasi. Yes, ya, betul. Sepanjang kita melakukannya dengan fokus. Misalnya di dalam sholat itu ada bacaan, kita fokus kepada bacaan itu, fokus. Jadi jangan beredar-beredar pikiran kemana-mana tuh. Itu sebenarnya meditasi juga, cuman dengan cara ritual agama Islam. Ya, kalau yang meditasi ini kan umum, meditasi yang umum kalau yang kita lakukan ini umum, ya kan? Sebenarnya intisari dari meditasi itu adalah tadi seperti saya bilang.
menyadari saat ini kita sedang apa. Ya sedang sholat, ya sholat itu, sholat, perhatikan sholat, jangan pikir, perhatikan bacaan zikir itu, jangan kita berzikir, pikirannya tapi kemana-mana, nggak kusuk namanya kalau dalam Islam itu nggak kusuk. Ya, ya, betul sekali. Jadi ini akan melatih justru saat kita semua bro dan sis melakukan ritualnya masing-masing, bisa menjadi lebih fokus ya bro ya. Betul, itu ini sarana untuk malah sholat. Memang sholat meditasi ya caranya itu perhatikan gitu. Iya, iya. Berzikir pun begitu ya bro ya. Meditasi, iya. Cuman bersuara, itu kan bersuara ya. Suaranya itu, bacaannya itulah yang harus diperhatikan, yang diikuti kata demi kata. Kan kadang-kadang nih mulut ngomong, komat kamit, pikiran kemana-mana, nggak nyambung. Ya, betul sekali. Kan di dalam apa yang kita baca itu kan itu bacaan-bacaan cinta kasih. Walaupun kita nggak ngerti, ya kan? Walaupun kita nggak ngerti, tetapi kalau kita bacain dengan fokus, itu alam semesta kan nggak umum, udah universal. Tidak membedakan agama, betul. Dan apa namanya? Dan itu bahasa juga jadi universal, udah ngerti itu semua. Jadi akhirnya apa yang kita baca, sifat-sifat Tuhan yang kita baca akhirnya akan menyerap ke dalam diri kita kalau kita selaraskan dengan pikiran. Ya, betul sekali. Bro, ada komentar nih dari Kania Tarina. Tips dong Pak untuk memulai meditasi biar fokus. Ya. Nah, meditasi yang jelas itu nggak bisa dilakukan sebentar apa istilahnya musiman. Dia harus dilakukan terus menerus. Nggak bisa dilakukan musiman. Misalkan nanti meditasi nanti minggu depan, entar dulu, baru minggu depannya lagi, enggak. Ini tipsnya adalah dia harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, saya belajar dengan Sis Brenda sejak tahun 2016. Tapi saya yakin dan amat yakin, maksudnya sudah bisa merasakan ini ya 2020-an ini, 2019, 2020. Itu 2019 lah, benar-benar ya, kita kan bahwa saya berani ngomong ini ya setelah tahun 2020. Karena sudah dengan bukti, dengan praktek. Betul. Luar biasa. Bro, ada komentar lagi dari HM Insan AACMH. Bagaimana cara mengatasi problem distraksi atau gangguan saat bermeditasi? Ya, kalau yang berdasarkan ajarannya TWIM ini atau metodenya TWIM, ya kembali lagi ke 6R. Nah, atau kita fokus lagi. Pokoknya ada gangguan macam-macam ini, itu mah pasti gangguan. Itu namanya kepala kita pikirannya ribuan, bisa jutaan ini. Iya. Kembali lagi ke awal tadi, ya minimal senyum, lagi kita balik senyum, balik lagi ke apa yang kita bayangkan. Kita membayangkan meditasi awal apa? Misalnya contohnya, kita membayangkan yang cinta kasih, kita sayang kepada bayi yang mungil misalnya. Bayi kan lucu tuh, lucu. Kita bayangkan wajah bayi, itu ada rasa senang terhadap wajah bayi itu. Terus tiba-tiba ada pikiran lain, balik lagi ke itu bayi lagi. Pokoknya kita upayakan kembali lagi ke titik awal kita. Ya. Gitu. Jadi saya kalau cobaan ya bro ya. Jadi setiap ada gangguan pikiran masuk nih bro dan sis, cuma tahu nih pikiran nih terganggu, jangan diikutin, nggak boleh diperhatikan. Lepas. Lalu kita rilekskan di kepala, terus kita senyum. Setelah kita senyum, kita kembali kepada apa yang kita lakukan. Ini bisa dilakukan saat mengatasi gangguan di meditasi ataupun mengatasi perasaan yang muncul sehari-hari. Seperti yang tadi Bro Reda bilang, kesel nih, cuma tahu nih kesel, nggak boleh diikutin. Jangan marah, lepas. Rilekskan ketegangan di kepala, terus kita senyum. Lalu mengembalikan perhatian kita kepada rasa bahagia di dalam hati tadi. Ini ada komentar lagi bro, dari Sadana Badra. Namo Buddhaya Pak, saya juga sama dengan Bapak. Fokus dan konsentrasi pada yang dibaca atau fokus ke meditasi. Semangat terus, Bapak pasti bisa. Salam cinta, salam meditasi.
Metta itu adalah cinta kasih, bro dan sis ya, yang ditulis oleh Sadhana Badra. Jadi ada pertanyaan atau komentar, pertanyaan dari Hexa Victor, apakah kunci meditasi, apakah harus fokus dan selalu bahagia, Pak? Ya memang itu kan titik awalnya itu, titik awalnya. Iya. Titik Jadi, awalnya. Kita harus merasakan kebahagiaan itu dengan tersenyum, bro dan sis. Senyum itu di pikiran, di mata. Mata saya dulunya galak nih, sekarang bisa lembut gitu ya. Terus senyum di ujung bibir dengan menaikkan sedikit ujung bibir. Dan senyum dalam hati. Seperti itu. Jadi kita senyum di 4 tempat ini sehingga menimbulkan kebahagiaan di dalam pikiran dan badan kita. Maka kita pun menjadi jauh lebih sehat. Ada komentar bro dari Muhta 91, Pak mau tanya bagaimana cara melatih seseorang yang jasmaninya tidak sehat? Contoh sakit stroke atau emosional tinggi. Ya, kalau yang memang sudah sakit, saya belum punya pengalaman tuh, Sis Brenda. Kalau ngajarin yang sudah itu saya belum punya pengalaman. Mungkin Sis Brenda bisa. Kalau saya sering menyarankan orang itu mengarahkan rasa bahagia. Kan saat kita merasakan bahagia di dalam hati ini, hati kita rasanya hangat di tengah-tengah dada. Nah itulah yang kita pancarkan ke seluruh badan kita. Terutama ke tempat yang sakit. Jadi itu nanti energi hangat dari cinta kasih ini, dia akan dirasakan di badan-badan yang kurang sehat. Nah itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita arahkan ke dalam badan. Karena kita saat melakukan meditasi, itu 10 menit biasanya untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita belum punya, bagaimana kita mau bagi ke orang? Tidak bisa. Jadi kita harus punya dulu nih rasa bahagia kita, cinta kasih kita kepada diri kita sendiri. Dan mendoakan semoga saya bahagia. Semoga saya sehat, semoga saya tenang, apapun doanya. Nah, gitu. Jadi awalnya itu seperti itu, bro dan sis. Ada pertanyaan dari Raden Nanda Setiawan. Apakah dalam bermeditasi nanti bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang bersifat gaib? Misal kontak batin dengan leluhur, korim, kodam, dan lain sebagainya. Silakan Bro Reda. Jadi kalau tujuan kita kan memang bukan di situ, ya kan? Yes. Tujuan kita bukan yang menuju ke sana. Tadi tujuan yang saya sebar luaskan ini adalah bahwa kita menyadari saat ini kita sedang melakukan apa nih, ya kan? Kondisinya kita saat ini kita harus sadar baru hidup kita nih saat ini sedang apa. Tapi memang saya ketemu nih, Sis Brand, ada teman-teman yang memang punya bakat, gitu. Memang jadi saya ajak ngobrol. Jadi memang mereka diganggunya oleh seperti itu. Karena mereka dengan duduk diam, jadi mereka malah jadi terganggu. Kalau menurut saya terganggu, jadi meditasi nggak fokus, malah ketemu dengan yang gaib-gaib itu. Karena mereka jadi lebih tajam. Kalau sudah punya bakat ya, gitu. Ya, kalau sudah punya bakat memang lebih tajam. Tapi kembali lagi itu harus di 6R. Mereka ini harus kita anggap sebagai gangguan yang tidak boleh diperhatikan. Cuekin aja, biarin aja dia ada di situ. Pas, jadi perhatikan, relax, di kepala, senyum. Kembali lagi kepada rasa bahagia dan cinta kasih itu. Jadi jangan diperhatiin, makhluk-makhluk itu ada di seputar kita. Tapi masa kita mau terganggu sama mereka? Kita kan manusia, lebih lengkap semuanya. Kita jangan terganggu sama mereka, gitu ya bro ya? Iya, saya punya pengalaman nih kan. Saya ada kawan yang suka aja. Kawan-kawan atau bisa anggap saudara itu ada beberapa lah ya, teman-teman yang suka ajak ngobrol. Memang punya bakat. Jadi akhirnya dengan ini, wah jadi tambah banyak teman-temannya dia. Teman-teman kok itu jadi tambah banyak deh. Saya bilang kalau kamu mau seperti yang saya lakukan, ya nanti kasih tahu aja mereka. Maaf ya, saya lagi meditasi. Udah itu titik, saya meditasi fokus. Jangan diajak dia ngajak ngobrol, kamu ayo ngobrol. Aduh repot itu nanti nggak ini. Jadi nggak fokus di meditasinya. Itu saya anggap sebagai gangguan. Betul, mereka itu harus dianggap sebagai gangguan yang kita atasi dengan 6R atau 6M tadi. Dari Neneng Rahmadini, meditasi sampai ketiduran.
Ada Ya. komentar bro dari Sia 1986. Izin Pak mau bertanya, bagaimana cara mengatasi diri agar bisa fokus? Bagaimana Nah, supaya bisa fokus bro? supaya bisa fokus itu kita ini tadi ya ini bisa fokus apa tidaknya ini kita ini hasil dari latihan yang berkelanjutan. Kalau dari kita Setuju. baru awal-awal kalau kita tidak latih secara berkelanjutan, saya jamin saya yakini itu nggak susah. Seperti tadi saya bilang, meditasi harus dilakukan rutin dan berkelanjutan. Jangan terputus-putus. Ya, Terputus-putus pasti ya. Sebab gini, contohnya gini. Kita sudah sampai misalnya udah ke titik ketemu satu titik. Nah, lanjutin lagi. Paginya kan bangun. Itu nggak susah kalau itu. Tetapi kalau kita lanjutin lagi beberapa hari kemudian, pasti susah fokusnya. Makanya tiap hari itu mesti ada lakukan itu. Sebelum ya, tidur minimal nih, minimal sebelum tidur, pas setelah bangun tidur. Minimal yes, yes, gitu. betul. Kalau Supaya biar siang-siang bisa punya waktu, berkelanjutan. ya. Dan lagi saya mau saran untuk belajar fokus ya bro dan sis. Contoh nih, seandainya bro dan sis lagi makan, perhatikan betul-betul makanannya, rasakan rasa makanannya. Jangan disambi dengan pakai HP, jangan disambi sambil nonton, seperti itu. Jadi makan ya makan, rasakan rasa makanan. Begitu ya Bro Renda ya? Nah, saya juga baru mau bilang, baru cerita. Dulunya di pemikiran saya, kita bisa multitasking nih. Bisa ini, bisa kerja, ambil makan. Waduh, nganggep saya dulu hebat bener kalau bisa begitu kan. Tapi Saya dulu begitu Bro. ternyata salah perasaan itu habit saya dulu tuh salah itu. Akhirnya saya nggak fokus di satu titik. Yes, Ya, yes, betul. gampang terganggu oleh gangguan-gangguan pikiran masuk, informasi masuk, gampang pecah gitu. Betul sekali. Jadi Saya kalau pernah nih Bro, lagi waktu masih tinggal di Amerika dulu, sambil masak, sambil nonton film opera, sambil ngobrol di telepon sama teman. 3 hal saya lakukan sekaligus. Itu berbulan-bulan. Sampai akhirnya parah. Lagi mandi gak inget. Tadi udah sabunan belum ya? Karena tidak fokus itu tadi. Jadi sejak itu saya mencari sampai ketemu teknik ini. Nah, saya ada tips kalau belajar fokus ya, tips latihan tiap hari harus dilakukan untuk teman-teman. Ya. Kalau kita mau keluar rumah setiap hari itu pagi-pagi harus diingat kita melangkah keluar pintu rumah itu kaki yang mana duluan yang keluar. Very good. Iya. Itu yang latihan yang saya lakukan. Tadi pagi saya langkah keluar kaki kiri duluan. Nah, itu harus diingat. Jadi kita menyadari kalau kita keluar itu kaki yang mana duluan tuh? Kaki kiri atau kanan? Kalau itu bisa lakukan fokus, itu fokus yang paling gampang. Yes, latihannya. betul. Kemudian kalau lagi bangun tidur nih, udah bangun tidur kan, mau cuci muka dulu. Kita cuci muka, kita tersenyum melihat wajah kita di kaca. Habis sikat gigi kita tersenyum, selamat pagi, sebut nama kita. Jadi kita rasanya bahagia itu sepanjang hari. Nah, ada tipsnya bagi yang muslim, waktu sholat ambil wudhu kita tersenyum, cuma kan waktu baca bacaan sholatnya pun lagi sholat juga tersenyum membacanya dengan perasaan. Jadi membaca ayat-ayat suci itu dengan cinta. Itulah untuk belajar fokus pada bacaan itu dengan cinta, bacaan-bacaan itu. Bagus itu sekali. Gitu. Bagus sekali bro. Nah, ada komentar dari Syah 1986. Saya suka galau, Pak. Galau, wih. Galau juga itu kan perasaan. Perasaan siapa itu? Dari Bro Kus Yanto. Salah satu kuncinya banyak berdana atau sedekah seperti yang dilakukan Bro Reda. Pejabat pemerintah berhati dewa. Salut. Betul sekali. Betul sekali. Dari Sistika, selamat malam Bapak Ibu. Gimana caranya agar pikiran kita selalu positive thinking dan dapat menangkis pikiran negatif? Terima kasih. Gimana Bro? Ya, tadi Sesbeda kan udah bicara tadi yang jelas bahwa
Ya, kita nggak usah ikutin itu pikiran yang ada masuk negatif. Kalau kita sudah menyadari, ini salah nih. Makanya tadi dengan meditasi kita bisa menyadari ini input yang masuk jelek atau buruk nih. Ini yang masuk banyak nih. Ada tagihan utang, ada PR yang belum dikerjain, ada macam-macam lah, ya kan? Ya, kita saat ini lagi ngapain? Lagi apa kita ini? Udah fokus di situ aja, udah. Ada ini. Udah ini fokus. Jadi supaya tenang, pikiran buruk pun bergeser. Tapi itu kembali lagi harus dilatih. Nggak bisa ini habis dengerin ini langsung bisa. Enggak, ini harus dilatih. Ya, betul sekali. Jadi berkesinambungan, harus konsisten ya bro dan sis. Selamat malam sis Brenda, sis Yuni dan bro Reda, sis Yuni. Oke, dari Bro Raden Nanda Setiawan. Terima kasih pencerahannya Bang Reda dan Mbak Brenda. Oke. Kemudian ada lagi enggak? Saya scroll dulu ya. Maaf ya Bro dan Sis yang minta bergabung karena malam ini kita hanya ngobrol berdua. Saya selalu mengambil narasumber yang luar biasa. Salah satunya malam ini adalah Bro Reda yang sudah berpengalaman mempraktekkan meditasi cinta kasih, belas asih, sampai dapat sukacita ya Bro ya di dalam meditasi ya Bro ya. Dan sangat sukacita. Tenang seimbang ya Bro ya. Nah, kalau Sis Brenda pernah baca buku apa namanya yang tingkatan pikiran itu, saya lupa namanya tuh, aduh, tingkatan frekuensi pikiran tuh, aduh, ada bahwa itu energi negatif itu banyak di bawah tuh, marah, benci, putus asa, malu, segala macam di bawah nih, ya kan? Nah, ada di atas nih, ya di atas itu ya berani, cinta, yang mau positif-positif pada di atas nih. Nah, kita sekarang maunya ada di bawah atau di atas, itu aja. Tapi kalau kita sudah di atas ini, mempertahankannya juga nggak gampang, bisa gampang turun ini, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu ngejaga tingkatan dari emosi kita nih. Gitu. Yes, betul. Ada komentar dari Bro Andri Tan, pingin ikut retret twin 10 hari sis, cuma masih belum yakin apakah sanggup. Pasti sanggup, cuma kami belum mengadakan retret offline Bro dan sis. Mohon maaf karena kami ini sedang masih pandemi kan, jadi kami harus mengikuti saran pemerintah untuk tidak berkumpul. Semoga kita doa bersama-sama. Saya percaya dengan doa bersama, maka semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi mudah-mudahan nanti setelah selesai pandemi, kita bisa retret lagi offline. Bisa pergi ke tempat retret, bisa 10 hari. Nggak terasa 10 hari itu loh, Bro dan Sis. Ya. Nggak terasa, betul, nggak terasa. Sis Maya Mira Daambar, narasumber terbaik. Wah, luar biasa memang Bro Reda. Betul. Ada komentar dari Sia 1986. Izin Pak, saya mau bertanya, apakah ada hubungannya antara pikiran dan perasaan? Karena hati saya suka cepat sekali kecewa dengan keadaan. Mohon pencerahan. Nah, ya, tadi ya, kita harus menaikkan frekuensi pikiran kita tadi itu, gelombang jadi supaya kita nggak, itu adanya dalam tingkatan rendah itu, kecewa, sedih, marah, ya. Kita jangan sampai selalu berada di sini, ya kan, di daerah bawah sini. Kita naikkan dengan cara tadi. Kita jangan ikuti itu kemauannya energi rendah tadi itu, jangan diikutin. Memang gampang kelihatannya saya ngomong nih, Bapak gampang ngomongnya, jangan diikutin. Caranya gimana? Saya kasih taunya juga, caranya dengan meditasi, dengan tadi fokus pada satu titik, satu pikiran dia, cinta kasih kita ini. Nah, tapi itu juga harus dilakukan secara rutin. Nggak bisa cuma seminggu aja, sebulan aja, nggak bisa. Saya aja 3 tahun baru dapat. Iya betul, jadi meditasi ini harus dilatih berkesinambungan Bro dan Sis. Ada komentar dari Bin 88, malam Sis Brenda, saya ada sakit mah,
kronis mengobatinya gimana ya? Itu kalau biasanya ada sakit mah seringkali karena ada rasa khawatir dan cemas. Nah, saya mau sarankan ikutlah retret online. Jadi bisa menggunakan pemaafan. Meditasi pemaafan ini berfungsi untuk membuang luka-luka batin yang ada di dalam perasaan kita ya. Jadi silakan daftar di damasuka.or.id. Komentar dari Sis Yuni, mantap Bro Reda, pejabat negara yang pengalaman menjelaskan dengan baik, sampai waktu sholat dengan senyum, juga baca ayat suci dengan perasaan cinta kasih. Betul sekali. Kemudian adakah lagi? Inspiring talk show, need to have more. Semoga ya, saya ini berusaha mengundang praktisi-praktisi TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, yang sudah berlatih seperti Bro Reda dan mendapatkan hasil sehingga bisa berbagi. Bro Reda, tidak terasa waktunya sudah hampir 1 jam. Ada pesan dan kesan apa yang ingin Bro sampaikan kepada pendengar? Baik yang langsung maupun nanti yang mendengarkan secara rekaman. Ya, silakan. Kalau saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada semua nih yang mendengarkan ini, mengikuti acara ini. Kalau meditasi itu nggak ada kaitannya dengan agama apapun, ya. Meditasi itu tentang bagaimana cara mengelola pikiran dan perasaan supaya sadar saat ini kita sedang melakukan apa, saat ini kita sedang apa, dengan melakukan kinerja kita, melakukan kegiatan kita dengan rasa cinta, dengan penuh konsentrasi dan cinta. Artinya apa? Kita melakukan pekerjaan apapun dengan cara meditasi ini kita akan senang. Dengan melakukannya dengan rasa senang, akhirnya pekerjaannya akan selesai dengan baik dan sukses. Betul. Tapi harus dilakukan, meditasinya harus dilakukan secara berkelanjutan, rutin. Jangan terputus-putus. Sebab kalau putus, itu harus ulang. Capek nanti, akhirnya nggak bisa cepat fokus. Saya belajar dengan Sis Brenda tahun 2016, 2017, ya baru saya yakin bahwa itu memang bisa menyatukan antara pikiran dengan perasaan, ya setelah 3 tahun. Iya. Ini ada komentar, daftarnya di mana? Sebentar saya masukkan. Ada komentar dari Muta 91. Wawasan yang tidak ada di bangku sekolah. Semoga sukses dan bahagia selalu. Pak Dr. Reda. Pertanyaan terakhir mungkin dari Syah 1986. Izin, saya ingin bertanya bagaimana cara berpikir positif. Darah tinggi saya suka kambuh kalau ada pikiran yang tidak enak. Oh iya itu. Jadi ya, kalau itu tadi kembali lagi, kita kalau misalkan ada penyakit atau apapun ini, kembali lagi, kita kembalikan ketenangan kita ini dengan rasa tadi, kita bayangkan aja dulu deh sesuatu yang menyenangkan kita deh. Nah, yang paling gampang apa? Misalkan punya peliharaan kucing yang lucu, punya anak bayi yang jalan-jalan kecil-kecil lucu-lucu tuh, itu kan udah senang tuh. Nah, pertahankan bayangan itu dan kita kirim kepada yang apa yang kita rasa sakit di badan ini. Kita bayangkan juga nih, rasa sakit ini akhirnya lama-lama itu nggak sakit. Saya pernah uji coba nih, Sis Brenda. Saya pernah uji coba di tempat yang dingin. Wah, di tempat yang dingin saya pengen tahu nih. Ini saya coba meditasi di tempat yang dingin. Nggak pakai baju nih, saya buka tempat sepi ya, tempat saya yang sepi, pribadi, dingin, di sana daerah yang dingin lah. Ini kerasa nggak di badan? Kedinginan nggak di badan? Ternyata tidak. Iya. Nggak dingin, nggak apa-apa. Cinta kasih itu sangat betul sekali. Saya pikir kan udah hujan segala macam, saya udah ke orang ini aja kan. Saya ingin membuktikan. Coba dengan fokus,
Apa nih? Ternyata nggak masuk angin juga enggak sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa ya bro ya. Memang betul Iya. bro dan sis, energi cinta Nah, kasih itu hangat. Jadi ini yang sudah bro Reda alami. Komentar terakhir dari sis Herlina Hetsepior ini. Bro Dr. Reda sebagai sang guru yang sangat hebat memberikan semangat dan inspiratif tahun 2022. Semoga Dr. Reda sehat, bahagia dan sukses selalu. amin. Amin. Kita doakan. Ya. Jadi silakan yang mau mendaftar retret bisa mendaftar, sudah ada damasuka.org.id. Oke, Oh iya, terima oh kasih iya, sis. banyak Bro Reda. Satu lagi sedikit, Yes, satu lagi sedikit, sis. yes. Itu Silakan bro. saya kan baca buku namanya David R. Hawkins. Baca bukunya itu saya. Yang tingkatan level of consciousness, level kesadaran. Nah, dikaitkan dengan meditasi, kita bisa tahu nih, level kita nih sudah tingkatan apa dari level of consciousness tadi. Bukunya David R. Hawkins. Saya sampai beli tuh, sampai beli, saya baca. Oh, ini energi rendah di sini nih, ini energi tinggi di sini nih. Ya kita mempertahankannya tadi dengan ya meditasi. Kenapa bisa ada di atas? Ya karena meditasi juga. Itu. Kalau kita tadi galau, marah, malu atau apapun itu, ya kembali lagi masuk energi rendah. Bukunya tuh saya judul apa tapi Level of Consciousness, David R. Hawkins. Level of Consciousness. Demikian. Iya. Oke, terima kasih banyak Bro Reda atas cerita yang menginspirasi. Saya sebelum selesaikan masih penasaran satu hal. Apa singkatan dari LLM, Bro? Lex Legibus Magistrat. Apa itu? Lex Legibus Magistrat. Itu S2 di bidang hukum. Karena aku ambil Marseille ya? Marseille, Lex Legibus Magistrat. Gue bisa bahasa Prancis kalau begitu. Bien sûr. On se parle français. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bro Reda. Terima kasih banyak untuk ceritanya yang sangat menginspiratif. Karena memang seri cinta ini yang saya lakukan setiap Senin malam. Cinta singkatan dari cerita inspiratif nampol Tuimers asik yang kita lakukan setiap Senin malam jam 7 malam dengan narasumber yang berbeda. Kapan-kapan kalau masih ada cerita kita akan bersambung di sesi berikut ya Bro Reda. Ya, boleh. Karena banyak sekali orang yang terinspirasi. Semoga makin banyak orang yang bisa bermeditasi sehingga pikirannya lebih tenang, bisa fokus, sukses dalam keluarga dan dalam perjalanan spiritualnya. Oke, saya berterima kasih dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran atau perbuatan yang kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mari ya, kita jumpa lagi di seri cinta Senin depan tanggal 24 Januari bersama Bro Jeffrey yang akan membahas tentang tahun macan air yang ada hubungannya dengan Imlek yang akan jatuh pada tanggal 1 Februari. Selamat malam, terima kasih banyak Bro Reda, salam kepada keluarga. Sama-sama. Oke, selamat malam semua. Salam semuanya. Opinion. Terus, kalau aku ceritanya